Baik, dan nasihat pernikahan akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Rajali LCMA. Untuk itu kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Wassalatu wassalamu ala Abi Bani Hashim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salatu ila minhajil qawm. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang sama kita hormati keluarga besar. Kalau tadi calon sekarang udah sah, kelihatannya belum. Keluarga besar mempelai wanita. Dalam hal ini keluarga besar ayahanda Fadilatul Mukarram dan Mukarram Al-Ustaz Ahmad Hidayat beserta keluarga yang syukur alhamdulillah hari ini Allah tambahkan nikmat, maka mudah-mudahan la azidannakum, Allah terus limpahkan rahmat-rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Juga keluarga besar dari tadinya calon sekarang sudah sah, keluarga besar ayahanda almarhum Khairi Qadri rahimahullah ta'ala beserta ibu Ustaz Fauzi dan rombongan. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kesehatan yang paripurna dan kebahagiaan yang melimpah tentunya. Yang paling berbahagia pengantin baru ya, ini pengantin baru aja yang bahagia. Pengantin baru bahagia enggak? Insya Allah dengan hadirnya pengantin baru juga tambah bahagia juga. Ananda Fahmi beserta Adinda Hana yang tadi mata ini, kepala ini menyaksikan tanda tangan hijab kabul dan pelimpahan mandat tanggung jawab dari apa yang dilakukan oleh yang paling bahagia, baik itu Ananda Fahmi maupun Adinda Hana. Maka mudah-mudahan semua yang kita lihat hari ini, kita tatap hari ini, kita saksikan hari ini adalah bagian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menjadi saksi dari implementasi sunnah bagi dari Rasulullah. Mudah-mudahan semua dicatat mizanil hasanah, menjadi catatan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
para guru, para orang tua, para sepuh, para media sepuh, seluruh keluarga besar dan rombongan tamu undangan yang sudah hadir sejak pagi. Kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Mudah-mudahan datangnya kita membawa keberkahan, pulang juga insya Allah. Terus Allah hampiri keberkahan dan Allah limpahkan rahmat, kesehatan, panjang umur, dan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat, dikhusus Ananda Fahmi dan Adinda Hana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya menjadi uswah hasanah buat kita semua, terkhusus dalam pernikahan. Maka baginda kita Rasul mengajarkan kepada Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridho bahwa pernikahan yang harus kita pahami, yang pertama, dia bukan hanya ijab kabul, dia bukan hanya IO dan penuntasan pekerjaan, dan dia juga bukan hanya selfie dan dokumentasi. Lebih dari itu, semua proses hari ini adalah surat Ar-Rum yang terus diperdengarkan bahwa wa min ayatihi, pernikahan hari ini adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai hari ini Ananda Fahmi dan Adinda Hana tentunya sudah terbiasa mendengarkan dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi ternyata ada ayat Allah yang tidak berhuruf, ada ayat Allah yang tidak berharokat, ada ayat Allah yang tidak berbunyi, tapi hanya bisa ditatap dan dilihat. Dialah istri dan suami kita. Maka harus dipahami oleh Ananda Fahmi bahwa Adinda Hana, tadi sudah kita dengar orang tuanya, kami sangat cinta dengan beliau, kita dengarkan bersama, jangan sampai keluar air mata. Juga sama, penghulu kita mengingatkan, jangan pernah meninggalkan doa orang tua. Yang kedua, juga jangan sampai keluar air mata. Ini artinya kita diingatkan pagi ini ada ayat yang tak tersurat, ada ayat tak berharokat. Itulah pernikahan dijadikan kita wa min ayatihi. Kalaulah kita paham bahwa istri kita Ananda Fahmi itu ayat, maka tidak akan pernah ada KDRT dalam rumah tangga. Tidak akan pernah ada sumpah serapah dalam semua aktivitas kehidupan kita sampai kita wafat. Begitupun kalaulah Adinda Hana memahami bahwa Ananda Fahmi bukan hanya suami, tapi beliau adalah ayat di antara ayat-ayat Allah, maka tidak akan pernah ada penyesalan apapun, tidak akan ada amarah apapun, kejengkelan dan kecewaan apapun, sebab Rasul sudah menjamin ayyuma mra'atin matas, istri manapun yang kemudian dia wafat wa zawjuha radin anha, suaminya ridho dengan kepulangan beliau, dakhalatil jannah bighairi hisab, maka baginya surga dan tidak akan pernah dihisab. Dipersilahkan min ayyi babin sya'at, dari pintu mana saja dia masuk. Ini yang pertama. Sekali lagi, kalaulah tadi Ustadz Hadi jauh dari Sudan datang ke sini, yang dibacakan adalah ayat-ayat yang berharokat dan bersuara, tapi ini adalah ayat tak berharokat dan tak bersuara. Jagalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, litaskunu ilaiha, ada ketenangan dari pernikahan ini
Maka kalau kemarin tadi kita perhatikan dan kita saksikan, belum menetes air mata Ananda Fahmi sebelum ijab qabul, masih tersenyum senyum, masih memasang pose terbaik dari dokumentasi. Tapi begitu air mata mengalir, itu artinya litaskunu ilaiha. Air mata itulah yang menandakan ketenangan. Kalaulah tadi mungkin bulan tenang, maka ini adalah model ketenangan. Maka yang sudah menikah, dia tentunya akan tenang. Yang sudah tenang, sudah menikah belum tenang, bagaimana? Bukan menikah lagi, bukan. Tapi perbaiki pernikahan. Mungkin ada hal yang kurang, maka kita datangkan litaskunu ilaiha, agar kita datang ketenangan. Untuk Ananda Fahmi, jangan pernah mencari apa yang tidak ada. Akilun lima wujida. Kalau udah ada air putih di depan mata, minum. Tak ada, Nabi sudah mencontohkan. Kalau udah ada nasi putih dan lauk di depan mata, makan, suka tidak suka. Kalaulah tidak, fa inni shaim, saya sedang berpuasa. Begitulah Rasulullah mencontohkan kepada kita terkait litaskunu ilaiha. Jangan pernah mencari ketenangan dengan menonton bola di tengah malam, apalagi nonton final sampai lupa subuh berjamaah. Tapi kita pahami kembali ke keluarga kita dengan ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa pernikahan ini adalah Allah jadikan mawaddah warahmah. Makhluknya dua namanya, mawaddah dan rahmah. Tapi setiap kali kita buka terjemahannya, itu adalah kasih, cinta, dan kasih sayang kita. Cinta dan kasih sayang terjemahannya. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan Rasul, mawaddah warahmah itu berbeda. Kalau mawaddah fa innahu nazariyah, dia ada segi fisiknya, melihat itu fisik, itu namanya mawaddah. Tentunya Ananda Fahmi, karena mungkin Allah takdirkan kemudian bertemu, maka ada ketertarikan secara fisik. Begitupun Adinda Hana melihat Ananda Fahmi, juga ada ketertarikan mungkin secara fisik. Ini adalah mawaddah. Tapi yang namanya rahmah itu tak lagi mawaddah secara fisik. Semua kita jaga harkat martabat liirdihi wa dinihi, baik itu agama dan harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah mawaddah warahmah ini, bukan hanya sekarang. Maklum pengantin baru, banguninnya beb bangun, karena masih baru, sebulan 2 bulan, ya, setahun 2 tahun, nanti sudah mulai 3 tahun 4 tahun, bangun, ya, udah nggak ada beb-bebnya lagi. Kalau sudah 40-50 tahun, bukan lagi suara pakai kaki, bangun, pakai kaki. Ini artinya hilang mawaddah warahmahnya. Maka kita terus jaga cinta kasih, bukan hanya fisik, tapi kita terima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bahwa Syria sudah Allah tunjukkan sebagai tanda-tanda daripada akhir zaman. Kita bisa lihat banyak hal yang kita tatap, Irak dan seterusnya adalah bagian dari akhir zaman. Ayo, setelah ini pernikahan tidak ada istirahat, bukan senang-senang, bukan kemudian bulan madu. Ananda Fahmi bertanggung jawab dengan hafalan Adinda Hana yang 30 juz yang sudah kita dengar barusan. Begitupun Adinda Hana bertanggung jawab terhadap hafalan daripada Ananda Fahmi, karena pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana sudah ada akhir zaman. Orang kemudian mati tidak membawa harta kecuali amal soleh kita.
maka segeralah, mudah-mudahan Allah berikan keturunan, dan keturunan menjadi yang soleh dan soleha. Dimulai dengan sholat berjamaah, jangan pernah tinggalkan sholat sendirian. Pahmi, jangan tahajud sendirian, tapi malam bangunkan Hana yang bisa tahajud sendiri, jangan mau tahajud sendirian. Bangunkan Pahmi sebagai suami, berjamaahlah saat tahajud. Setelah itu menjaga hafalan demi lancar semua urusan, keberkahan dari apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pernikahan ini bagian mizanil hasanat, catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubarak, alfa mabrur, insyaallah, barakallahumma wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami mohon maaf dan berterima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali membawa rahmat-rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.